Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terviral, serta terupdate tentang kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini masih belum selesai. Namun saat ini telah semakin jelas titik terangnya ya guys ya. Nah, di sini di video kali ini akhirnya percakapan Vina melalui SMS sebelum kejadian itu berhasil dibongkar dan isinya, waduh, bikin merinding. Nah guys, tolong pantangnya sampai selesai sebelum cepat videonya. Mari kita sekarang. Let's go. Ya pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya dari ekstraksi SMS di ditemukan juga bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 15.14 atau pukul 22.14 waktu Indonesia Barat jika dikonversikan pada waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. 22.14 masih hidup dan sehat ya. Sementara kesaksian Pak Suroto berbeda ya. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Ya betul. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 lebih kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena kenapa nggak pakai kira-kira ya? Harusnya dia pakai kira-kira itu. Saya patroli di wilayah kami, Beoper itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintah desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Oh, kasih pemerintahan. Mandor. Oh, keamanan juga ya? Si desa gitu Bang. Polisi desa. Betul. Oke. Jadi patroli 22.15 itu. Iya, karena harusnya Pak Suroto mengatakan kalimatnya kira-kira atau kurang lebih gitu ya. Di angka 58 itu, dengan 58 di kolom tersebut itu ada kata Widi, ya, Kisut udah di rumah Widi gitu. Nah, sehingga kemudian saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi, ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau seperti WIB jadi 7 jam, itu bukunya adalah 22 jam 22 di menit ke 14 di detik ke 10 gitu. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar ke jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau gitu. Iya, betul. Jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22.14 detik ya, Vina masih hidup ya. Nah ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini, 16, 3, dan 4. Itu Vina masih hidup? Iya. Masih koma, masih grok-grok gitu, grok-grok. Tenggorok masih grok-grok. Oke, jadi kamu datang ke rumah sakit, Vina masih hidup ya intinya. Oke, terus? Grok ya begitu. Nah pas begitu tuh aku nggak intens semuanya sih Pak, karena aku selalu negatif tuh berpikir ngeri gitu, ngeri. Cuman aku ngelihat hidungnya berdarah. Nah terus aku ada kalian melihat bekas-bekas penganiayaan? Kalau aku sih nggak, cuman hidungnya aja ngeluarin darah. Ngeluarin darah, tapi nggak ada bengep
ada luka tusuk di baju gitu nggak ada? Nggak ada ya? Karena emang cuma sampai segini aja. ditutup gitu ya. Jadi tapi kalian lihat mukanya kan ya, hidung ada, tidak ada seperti habis penganiayaan, tidak ada. Oke, terus pas kayak gitu kok Abah tuh namanya si Pina di sisi ngapa gitu, aku sama Mega cuma gini-gini aja makanya ngeri tuh, jadi udah gitu aja. Terus aku langsung sama Mega tuh langsung keluar, keluar dipanggil lagi, sini nih masuk ya, bantu temennya biar cepet gitu. Jadi pas aku langsung masuk kok si kamu tuh di kanan kan? Aku kiri, kamu kanan. Si Mega tuh di telinga kanan, aku di telinga kiri. Iya. Ngucapin syahadat habis itu udah nggak ada. Oh, jadi Vina meninggal di hadapan kamu ya? Iya. Terus aku pingsan. Berarti mereka berdua yang melepas Vina ya? Oh, jadi kamu yang menyaksikan Vina meninggal pada saat itu? Iya. Bukan meninggal di tempat berarti ya? Bukan. Kalau meninggal di tempat yang laki-laki. Kamu yang membisik? Syahadat. Aku telinga kiri, Widi telinga kanan. Dia pingsan. Aku gotong-gotong dia di kursi roda, Pak. Aku badannya kecil. Sok Bapak dibayang. Dia pingsan. Aku gotong-gotong dia pakai kursi roda. Tapi masih pingsan waktu itu dia? Enggak, udah setengah sadar. Setengah sadar. Dikasih apa gitu sama itu, kalau nggak salah minyak kayu putih. Oke, dan itulah kejadiannya ya. Nah, pas keluar dari ruangannya almarhumah itu tuh di situ aku sama Widi tuh nggak tahu kalau itu kakek sama bapaknya, nggak tahu. Pas tahu-taunya pas muncul di podcast berarti itu kamu pernah ketemu? Pernah ketemu. Oke, sebelum kita ke Pak Mokhtar saya mau tanya lagi, ada hal-hal lain lagi yang kamu ingat tentang Vina yang mungkin bisa jadi petunjuk? Menurut aku sih segitu itu sih Pak. Kalau aku seperti ini. Kamu sempat lihat Eki waktu 2 kali kamu ketemu Eki ya? Di bypass ya? Waktu Vina dan Eki cekcok berantem, yang dia marah-marah gara-gara Eki selingkuh. Dan waktu Eki mengantarkan Vina ke rumah Widi, kamu sempat ketemu. Mukanya dia dalam keadaan segar, sadar, atau dalam keadaan capek, atau mata merah, mata segar, gimana? Ya mukanya kayak muka biasa aja. Muka biasa saja. Kurang, soalnya kan aku juga nggak tahu muka Eki biasanya kayak gimana apa gitu kan, karena emang baru taunya segitu. Cuma yang mukanya kayak agak tegas aja gitu. Tapi waktu kamu tegur pun dia nggak jawab ya waktu itu. Ya tadi mau kemana tapi nyinyang. Pemendira. Oh, pemendira. Pemendira gitu aja. Oke, jadi ini adalah keterangan dari Mega dan Widi yang menjadi saksi kunci bisa dibilang beberapa saat, berapa jam mereka bersama-sama Vina sebelum kejadian dan Vina dijemput oleh Eki. Nah, dan faktanya juga adalah Vina sempat menelpon Widi beberapa kali, beberapa menit ya, terus-terusan ya ke kamu, dan dia sempat bilang yang tadi ya. Oke, polisi pertanyaannya. Polisi memanggil kalian nggak? Enggak. Hah? Enggak. Karena pada saat itu emang dibilang kecelakaan tunggal kan? Iya. Jadi kalian tidak minta keterangan? Enggak. Oke, setelah ini berubah dari kecelakaan tunggal tiba-tiba berubah jadi penganiayaan dan pemerkosaan, kalian dipanggil? Enggak. Iya, nah. Tidak diminta keterangan juga? Biasanya ada kejanggalan di sini. Emang dianggap ada itu. Kalian kan orang-orang yang bersama Vina, harus kalian dipanggil, bener kan? Iya. Bisa dilihat dari handphone, ya polisi canggih dong, bos. Jadi kan di Indonesia, negara canggih, handphone bisa dibuka segala macam. Iya nggak sih? Tapi tidak sama sekali diminta keterangan, tidak diminta keterangan. Enggak. Oke, pertanyaannya, kan waktu itu sempat kamu nelfon dan ada orang dari polisi dari Polsek Talun yang ngangkat telepon kan? Oke. Itu harusnya kan? Jadi kalau andai kata itu berubah dari kecelakaan jadi penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya, kan polisi harusnya oh ya pada dia telepon teman. Iya. Oh aduh, sayang banget nggak selesai ya. Tapi di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata Widi sama Mega itu nggak dipanggil saat sidang, saat kejadian. Pokoknya mereka berdua tidak dimintai keterangan oleh pihak Ladusing ini, guys ya. Nah di sini makin jelas kejanggalannya. Kenapa mereka berdua yang merupakan saksi yang mengantarkan Vina ke rumah sakit, yang menjenguk Vina ke rumah sakit sampai melepas kepergiannya Vina, kenapa mereka nggak dipanggil? Kenapa mereka nggak dimintai kesaksiannya gitu ya? Ngapain si Aep menjadi saksi gitu ya? Emangnya saya ini siapa? Emangnya dia ada di sana begitu ya? Nah di sini makin janggal, makin kelihatan kejanggalannya. Nah guys, silahkan nilai sendiri. Siapa tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.